Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah teman-teman semua, pada hari ini kita akan meneruskan lagi tentang pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fi Nahwi wa Sharfi wa Lughat. Kalau kemarin kita sudah selesai membahas tentang i'rab rafa beserta alamatnya. Kalau hari ini kita akan meneruskan yaitu pada pembahasan tentang i'rab nasab dan juga i'rab jar beserta alamatnya. Jadi buat teman-teman semua yang sudah mempunyai kitab Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-30. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Arba'in, langsung bisa chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, di halaman ke-30 ini kita akan membahas tentang i'rab nasab dan juga i'rab jar secara bersamaan beserta alamat-alamatnya. Kalau kemarin di halaman ke-29 kita sudah mengetahui bahwasanya i'rab rafa itu punya 4 alamat. Apa saja? Sebutkan. Doma, wawu, alif, nun. Berbeda dengan halnya i'rab nasab. Kalau i'rab rafa mempunyai 4 alamat, maka i'rab nasab itu mempunyai 5 alamat. Apa saja? Fathah, alif, kasroh, ya, dan hadfun nun. Jadi ingat-ingat. Kalau i'rab rafa itu doma, wawu, alif, nun. Kalau i'rab nasab fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Sama dengan i'rab rafa. Jadi alamat yang pertama itu adalah alamat aslinya. Kalau kemarin rafa alamat aslinya doma, maka i'rab nasab alamat aslinya fathah. Jadi fathah ini menjadi alamat asli dari i'rab nasab. Fathah menjadi alamat i'rab nasab terbagi menjadi 2. Sebutkan zahira dan juga muqaddarah. Nih. Zahira dan juga muqaddarah. Zahira itu artinya kelihatan, sedangkan muqaddarah artinya dikira-kirakan. Yang pertama fathah zahira. Fathah zahirah menjadi alamat i'rab nasab terletak pada berapa tempat? 5. Jadi pada 5 tempat. Sebutkan isim mufrad, jamak taksir, isim manqus, fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhir syai'un, fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ada 2, munsharif, ghairu munsharif. Yang munsharif contohnya Zaidan, yang ghairu munsharif contohnya Ahmada. Jika kita menemukan ada lafaz semisal ra'aitu Zaidan. Ini yang munsharif nih. Jadi semisal kalau kita menemukan ada lafaz ra'aitu Zaidan. Ra'aitu saya melihat Zaidan kepada Zaid. Nah, Zaidan ini dibaca nasab sebab menjadi maf'ul bi isim zahir. Berhubung ini isim mufrad munsharif, ketika nasab maka alamatnya fathah zahirah. Ini kan bisa teman-teman bisa lihat jelas. Ada fathahnya dan fathahnya kelihatan, maka namanya fathah zahirah. Terus contoh sekilas aja. Ya. Yang gue munsharif contohnya Ahmada. Ra'aitu Ahmada. Ra'aitu saya melihat Ahmada kepada Ahmad. Nah, ini namanya juga fathah zahirah. Selanjutnya yang kedua adalah jamak taksir. Jamak taksir ada 2, ada munsharif dan ghairu munsharif. Yang munsharif seperti contoh lafaz rijalan. Ra'aitu rijalan. Ra'aitu saya melihat rijalan kepada beberapa lelaki. Rijalan ini jamak taksir munsharif. Maka di saat nasab i'rabnya adalah apa? Alamatnya adalah fathah zahirah. Jadi adalah fathah rijalan itu alamatnya fathah zahirah sebab jamak taksir munsharif. Begitu juga jangan yang ghair munsharif seperti contoh lafaz masajida. Nah, ini ghair munsharif. Yang ketiga adalah isim manqus. Kan kemarin kita sudah sempat bahas di halaman ke-29 nih. Saya tarik lagi di halaman 29. Di 29 itu ada jelaskan bahwasanya isim manqus adalah nih. Teman-teman bisa lihat ini. Isim manqus adalah isim yang akhirnya berupa ya lazimah sebelum akhir di kasroh. Seperti contoh lafaz al-qadi. Al-qadi ini di saat dia rafa, sedangkan di saat nasab menjadi al-qadiyah. Nah. Yang keempat adalah fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Misalnya contoh lafaz ayyadriba. Nah, yadriba, nih teman-teman saya tulis nih dah. Semisal ada lafaz ayyadriba, aduh. Ada lafaz, nih saya tinggalin dulu. Ada lafaz ayyadriba. Nih, misal teman-teman ada lafaz ayyadriba. Nih, ayyadriba ini, yadriba, ini kalimat fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhara'ah. Mu'rab atau mabni? Mu'rab sebab bisa berubah.
Bagaimana berubahnya? Yadribu, yadriba, yadrib. I'rabnya nasab sebab kemasukan amil nawasib. Jadi kalau ada fi'il mudhari ada amil nawasibnya maka dibaca nasab. Yadriba alamatnya fathah zahirah. Sebab fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, ya. Jadi pokoknya kalau fi'il mudhari sahih akhir alladzi lam yattasil bi syai'un di saat nasab alamatnya fathah zahirah. Yang nomor 5 adalah fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini mengecualikan dari mutal alif. Ini kan yang mutal itu ada 3, alif waw ya. Tapi yang alamatnya fathah zahirah itu hanyalah fi'il mudhari mutal wawi dan ya'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Contohnya yaghzuwa dan juga yarmiya. Ya, jadi yaghzuwa itu dibaca nasab, alamatnya fathah zahirah sebab fi'il mudhari mutal wawi alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Sedangkan yarmiya juga dibaca nasab, alamatnya fathah zahirah sebab fi'il mudhari mutal ya'i alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Yang setelah selain ada fathah zahirah, ada juga fathah muqaddarah. Muqaddarah ini teman-teman artinya dikira-kirakan. Kalau kayak kemarin seperti contoh lafaz Musa. Musa kan sama, Musa bagaimana berubahnya? Musa, Musa, Musa. Jadi walaupun alamatnya dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah, fathah muqaddarah, tapi tetap aja berubahnya Musa, Musa, Musa karena itu semuanya muqaddarah atau dikira-kirakan. Yang muqaddarah yang nomor 1 adalah isi maksur. Isi maksur seperti contoh lafaz Musa. Ra'aitu Musa. Ra'aitu saya melihat Musa kepada Musa. Berbeda kan dengan tadi lafaz ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Di saat nasab dia jadi Zaidan. Sedangkan di saat rafa dun jerdin. Beda dengan Musa. Ada lafaz doroba Musa. Ra'aitu Musa, marartu bi Musa. Itu perubahannya tetap Musa, Musa, Musa karena itu muqaddarah atau dikira-kirakan. Yang kedua adalah isimnya mudhaf pada mutakalim. Contohnya gulami. Ra'aitu saya melihat gulami kepada budakku. Nah, ini perubahannya tetap gulami, gulami, gulami. Jadi mau rafa nasab jar tetap begitu perubahannya. Yang ketiga adalah hikayah mufrad seperti contoh lafaz akbaru. Ra'aitu akbaru. Ra'aitu saya melihat akbaru. Bukan begitu. Contohnya lafaz akbaru. Nah, akbaru ini perubahannya tetap rafa nasab jar akbaru, akbaru, akbaru. Makanya alamatnya di sini fathah muqaddarah ketika nasab. Jadi nggak bisa teman-teman ngomong, itu kan dhamma. Kenapa bilangnya fathah? Karena itu adalah hikayah mufrad. Jadi ya perubahannya tetap dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah dan juga kasrah muqaddarah. Yang terakhir adalah fi'il mudhari mutal alif alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ini kalau tadi yang mutal wawi dan ya'i itu alamatnya fathah zahirah, sedangkan yang mutal alif itu fathah muqaddarah. Misal ada lafaz yaksha. Mana contohnya nggak ya sini? Contohnya seperti yaksha. Yaksha ini fi'il mudhari mutal alif alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Jadi perubahannya tetap yaksha, yaksha, yaksha. Alamatnya dhamma muqaddarah di saat rafa, fathah muqaddarah di saat nasab, dan juga hadfu harfi lilat di saat jazm. Ini teman-teman. Yang kedua adalah alif. Jadi alamat i'rab nasab nomor 2 selain fathah adalah alif. Alif menjadi alamat i'rab nasab terletak pada satu tempat yaitu asma sita. Seperti contoh abaka, akhaka, hamaki, faka, damalin, hanaka. Yang nomor 3 adalah kasroh. Kasroh menjadi alamat i'rab nasab terletak pada satu tempat yaitu jama' muannats salim. Seperti contoh muslimatin. Muslimatin bagaimana berubahnya? Muslimatun rafa, muslimatin nasab, muslimatin jer. Yang nomor 4 adalah ya. Ya menjadi i'rab nasab terletak pada dua tempat yaitu isim musanna dan juga jamak mudzakkar salim. Isim musanna contohnya az-zaidani. Ini alif alamatnya. Ya, apa ini alamatnya? Ya. Az-zaidaini ini alamatnya ya. Karena akan ada ya-nya. Dan juga jamak mudzakkar salim contohnya az-zaidina. Kalau sama saya contohnya az-zaidaini, kalau jamak mudzakkar salim contohnya az-zaidina. Yang terakhir adalah harfu nun. Yang harfu nun menjadi alamat i'rab nasab terletak pada satu tempat yaitu af'al khamsah. Af'al khamsah ada 5. Sebutkan yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali.
Jadi hadfun nun itu teman-teman artinya hadzaf, dibuang nunnya. Jadi yang aslinya fa'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, ketika nasab alam apa perubahannya yaf'ala, taf'ala, yaf'alu, taf'alu, taf'ali. Alamatnya hadfun nun. Saya sudah membahas tentang i'rab nasab. Jadi ingat-ingat, kalau i'rab rafa punya berapa alamat? 4. Sebutkan dhammah, waw, alif, nun. Kalau i'rab nasab punya berapa alamat? 5. Sebutkan fathah, alif, kasroh, ya, hadfun nun. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah i'rab jer. Jadi rafa, nasab dan jer ini masuk pada kalimat isim teman-teman. Ya. I'rab rafa dan nasab bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fiil. Tapi kalau jer khusus masuk pada kalimat isim. Jadi kalau untuk i'rab jer ini semuanya adanya di isim doang. Berbeda dengan rafa dan nasab, bisa masuk di isim, bisa masuk di fiil. Bismillahirrahmanirrahim. I'rab jer teman-teman itu punya 3 alamat. 3. Jadi kalau i'rab rafa punya 4 alamat, i'rab nasab punya 5 alamat, i'rab jer punya 3 alamat. Sebutkan kasroh, ya, fathah. Kasroh, ya, fathah. Yang pertama kasroh. Kasroh menjadi alamat i'rab jer terbagi menjadi 2. Sebutkan zahirah, muqaddarah. Doma alamat asli i'rab rafa. Nasab alamat asli i'rab apa? Fathah alamat asli i'rab nasab. Kasroh alamat asli i'rab jer. Nah, jadi kasroh ini alamat asli, sedangkan ya dan fathah itu alamat niyabah atau alamat pengganti. Kasroh menjadi alamat i'rab jer terbagi menjadi 2. Sebutkan zahirah, muqaddarah. Yang pertama adalah kasroh zahirah. Kasroh zahirah menjadi alamat i'rab jer terletak pada berapa tempat? 3. Sebutkan isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Isim mufrad munsharif seperti contoh lafaz marartu bi Zaidin. Yang saya tulis nih. Marartu, saya lewatan, bi Zaidin, dengan Zaid. Nah, jadi ada lafaz teman-teman, marartu bi Zaidin. Nah, pada lafaz Zaidin ini teman-teman bisa lihat di sini. Lafaz Zaidin ini kalimat isim sebab huruf jer, tanwin dan jer. Murab atau mabni? Murab. Sebab bisa berubah. Zaidin bagaimana berubahnya? Zaidun, Zaidan, Zaidin. I'rabnya jer. Sebab kemasukan huruf jer. Pokoknya kalau ada kalimat isim kok kemasukan huruf jer, itu pasti i'rabnya jer. Zaidin, alamatnya kasroh zahirah. Sebab isim mufrad munsharif. Dikatakan kasroh zahirah karena kasrohnya kelihatan. Ya. Nah, jadi kalau ada isim mufrad munsharif itu ketika jer alamatnya kasroh zahirah. Nah, contohnya Zaidin. Karena kasrohnya kelihatan. Yang kedua adalah jamak taksir munsharif. Seperti contoh rijalin. Marartu bi rijalin. Marartu, saya lewatan, bi rijalin, dengan beberapa lelaki. Ini rijalin ini alamatnya kasroh zahirah sebab jamak taksir munsharif. Yang nomor 3 adalah jamak muannas salim. Seperti contoh muslimatin. Nah, jadi muslimatun itu kan jamak muannas salim, perubahannya muslimatun, muslimatin, muslimatin. Walaupun di saat di saat nasab dan jer itu alamatnya kasroh, sama-sama kasroh. Yang nomor 4 adalah apa? Yang nomor 2 adalah kasroh muqaddarah. Jadi kasroh kan zahirah artinya kelihatan, sedangkan muqaddarah artinya dikira-kirakan. Kasroh muqaddarah menjadi alamat i'rab jer terletak pada berapa tempat? 4. Sebutkan isim maksur, isim mankus, isim yang mudhof pada yang mutakalim, dan juga hikayah mufrad. Yang isim maksur contohnya Musa, isim mankus contohnya Al-Qadi. Yang isim yang mudhof pada yang mutakalim contohnya Gulami, yang hikayah mufrad contohnya Akbaru. Itu semuanya alamatnya kasroh muqaddarah. Yang kedua adalah ya. Jadi yang pertama tadi kasroh, yang kedua ya. Ya ini juga alamat pengganti atau alamat niyabah daripada i'rab jer. Ya menjadi alamat i'rab jer terletak pada 3 tempat. Sebutkan isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan juga asma sitah. Kan di sini ada 2 ya. Isim musanna itu ada 2, ada asli ada mulhaq. Jamak mudzakkar salim juga ada 2, ada asli ada mulhaq. Terus nah, jamak muannas salim juga ada 2, ada asli ada mulhaq.
Isim musanna dua, ada asli ada mulhaq. Yang asli contohnya Az-Zaidina. Nah, Az-Zaidaini, Az-Zaidaini. Az-Zaidaini ini alamatnya ya sebab isim musanna asli. Yang mulhaq contohnya Komaroini. Komaroini ini alamatnya ya sebab isim musanna mulhaq. Yang jamak mudzakkar salim juga ada dua, ada asli ada mulhaq. Yang asli contohnya Az-Zaidina. Az-Zaidina artinya beberapa lelaki, kan jamak mudzakkar salim. Dan juga yang mulhaq contohnya Sinina. Yang terakhir adalah asma sita. Asma sita ketika jer alamatnya juga ya. Jadi asma sita itu rafa nasab jar alamatnya wau alif ya. Ya benar, wau alif ya. Yang jar yang sama kita ketiga jar contohnya abika, akhika, hamiki, fika, dimalin, hanika. Yang terakhir adalah fathah, teman-teman semua. Fathah menjadi alamat i'rab jar terletak pada satu tempat, yaitu isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif ada dua, ada isim mufrad dan jamak taksir. Yang isim mufrad contohnya Ahmadu, yang contohnya Ahmada. Yang jamak taksir ghairu munsharif contohnya masajida. Jadi teman-teman, gampangnya alamat itu adalah harokat akhirnya. Ya, kita ngeliat aja akhirnya lah, harokat akhirnya. Nanti mungkin teman-teman agak beda ya di saat dia alamatnya wau atau alif atau ya atau nun dan juga hatun nun. Cuman ini memang yang pertama kali teman-teman caranya harus hafal dulu. Ini alamat ini insya Allah paling gampang. Dari teman-teman semua mentarkib, menurut saya paling gampang ini alamat. Cuman karena alamat ini ya cuman dilihat aja. Insya Allah pasti teman-teman langsung paham insya Allah. Ya, yang penting teman-teman belajar terus, semangat terus menerus. Kalau masih ada yang kurang paham ditanyain aja. Ya, semoga ini manfaat barokah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman semua yang mungkin masih kurang paham atau masih bingung, bisa langsung chat di nomor WA saya 0857 7179 7424. Insyaallah nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Dan juga jangan lupa bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat YouTube, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa di like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.